Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Rahma Safitri dengan NIM 221120105. Saya dari kelas D3 Teknik Telekomunikasi angkatan 10A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satelit Starlink guna memenuhi tugas dari mata praktikum wireless. Yang pertama, terdapat pendahuluan. Starlink adalah proyek yang dimulai oleh perusahaan luar angkasa swasta SpaceX yang didirikan oleh Elon Musk. Ini bertujuan untuk menyediakan akses internet global, cepat, dan terjangkau melalui jaringan satelit. Starlink menggunakan ratusan atau bahkan ribuan satelit kecil di orbit bumi yang rendah atau LEO untuk membentuk jaringan komunikasi yang melingkupi seluruh planet. Tujuannya adalah untuk memberikan konektivitas internet yang andal dan cepat kepada wilayah yang sulit dijangkau dengan infrastruktur kabel tradisional. Dengan lebih banyak satelit diluncurkan ke orbit, Starlink berharap untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanannya secara bertahap. Penyedia internet satelit milik Elon Musk, Starlink, kini resmi beroperasi di Indonesia dan menyediakan layanan internet retail atau bisnis ke konsumen. Starlink berlisensi untuk menyediakan layanan internet dan layanan VSAT atau ISP. Selanjutnya ada teknologi pada Starlink. Yang pertama ada antena phased array. Satelit Starlink dilengkapi dengan antena phased array yang dapat diarahkan secara elektronik. Ini memungkinkan satelit untuk menyesuaikan arah sinyalnya secara otomatis tanpa harus berputar secara fisik. Yang kedua, koneksi antar satelit. Setiap satelit dalam konstelasi Starlink terhubung satu sama lain dan ke stasiun bumi dengan koneksi antar satelit. Ini memungkinkan sinyal internet untuk dikirim dari satu satelit ke satelit lainnya sebelum mencapai stasiun bumi, membentuk jaringan terintegrasi. 3. Optical Inter-Satellite Links atau OISL. Beberapa satelit Starlink dilengkapi dengan koneksi optik antar satelit. Ini memungkinkan transfer data yang cepat dan efisien antara satelit dalam konstelasi, mengurangi ketergantungan pada koneksi dengan stasiun bumi. Selanjutnya ada ion propulsion. Untuk manuver di orbit dan mempertahankan posisi yang diinginkan, sebagian besar satelit Starlink menggunakan sistem propulsi ion. Sistem ini memanfaatkan ion listrik untuk memberikan dorongan yang efisien dan tahan lama dibandingkan dengan metode propulsi konvensional. Yang selanjutnya, Software Defined Radio atau SDR. Perangkat keras radio di dalam satelit Starlink dapat diprogram ulang melalui perangkat lunak. Ini memungkinkan satelit untuk beradaptasi dengan perubahan dalam kebutuhan jaringan dan lingkungan operasional. Terdapat perbedaan antara satelit Starlink dengan satelit lainnya. Yang pertama dari orbitnya. Satelit Starlink beroperasi di orbit bumi rendah atau LEO, biasanya pada ketinggian sekitar 550 sampai dengan 1.200 km di atas permukaan bumi. Ini berbeda dengan banyak satelit komunikasi lainnya yang beroperasi di orbit geostasioner atau GEO, yang jauh lebih tinggi, sekitar 35.786 km di atas permukaan bumi. Orbit LEO memungkinkan satelit Starlink untuk memberikan latensi yang lebih rendah dan meningkatkan kinerja dalam menyediakan layanan internet. Yang kedua, konstelasi. Starlink adalah konstelasi satelit yang berarti itu terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan satelit yang bekerja sama dalam jaringan terintegrasi. Ini berbeda dengan banyak satelit komunikasi lainnya yang beroperasi secara mandiri atau dalam kelompok kecil. Konstelasi Starlink memungkinkan cakupan global dan kapasitas yang lebih besar untuk melayani pengguna di seluruh dunia. Selanjutnya, tujuan utama. Satelit Starlink dirancang khusus untuk menyediakan layanan internet global, cepat, dan terjangkau kepada wilayah yang sulit dijangkau dengan infrastruktur kabel tradisional. Ini berbeda dengan banyak satelit lainnya yang mungkin digunakan untuk komunikasi, pemantauan bumi, navigasi, atau tujuan ilmiah lainnya. Yang selanjutnya ada teknologi. Starlink menggunakan teknologi terbaru termasuk antena phased array, koneksi antar satelit, dan propulsi ion untuk mencapai tujuannya. Meskipun beberapa teknologi ini juga digunakan dalam satelit lainnya, implementasi dan penggunaannya dalam konstelasi Starlink bisa saja berbeda. Di sini terdapat arsitektur sistem satelit Starlink. Yang pertama ada Space Segment,
Yang kedua ada ground segment, dan yang ketiga ada user segment. Penjelasan dari ketiganya ada di dalam sini, yaitu di dalam arsitektur sistem satelit Starlink. Yang pertama ada segmen luar angkasa. Segmen ini terdiri dari nomor satelit di Lower Earth Orbit atau LEO. Satelit-satelit ini adalah satelit kecil berbiaya rendah dengan berat sekitar 260 kg, beroperasi di Q-band dan K-band, dan memiliki umur 5 sampai dengan 7 tahun. Satelit ini menghubungkan pengguna ke internet. Karena ada sejumlah besar satelit yang berkomunikasi satu sama lain melalui tautan antar satelit atau ISL. Ia menggunakan antara array phase untuk uplink atau downlink dan komunikasi laser di tautan ISL. Komunikasi CPE satelit menggunakan frekuensi Q-band dan komunikasi ground satelit menggunakan Q-band untuk downlink dan K-band untuk uplink. Satelit Starlink menghasilkan pancaran sinar berukuran sangat kecil karena jaraknya lebih dekat ke bumi. Yang kedua ada segmen tanah atau ground segment. Segmen darat Starlink mencakup berbagai fasilitas yang mengelola jaringan dan menyediakan konektivitas internet ke satelit. Ini juga sebagai stasiun bumi atau gerbang Starlink dan berlokasi strategis di seluruh dunia untuk menyediakan jangkauan ke area terpencil dan konektivitas internet buruk. Stasiun bumi terhubung ke penyedia layanan internet dengan fiber. Yang ketiga ada segmen pengguna. Segmen pengguna mencakup area di mana masyarakat menggunakan layanan internet menggunakan Starlink GPA. GPA ini terdiri dari parabola yang dipasang di atap atau di tanah yang memiliki visibilitas sky yang jelas, catur daya router, dan router Wi-Fi. Piringan ini terdiri dari susunan antena bertahap dari struktur sarang lebah bertumpuk yang secara otomatis sejajar dengan satelit yang tersedia. Router dilengkapi dengan port gigabit Ethernet dan Wi-Fi untuk menyediakan konektivitas. Parabola terhubung ke router dan keduanya diberi daya menggunakan Power over Ethernet atau PoE. Satu router dapat mendukung hingga 128 perangkat secara bersamaan. Ini dioperasikan dengan pasokan 56 volt DC yang disediakan melalui PoE. Router mematuhi standar IEEE 802.11 dan beroperasi pada 2,4 GHz dan 5 GHz. Di sini terdapat gambar dari arsitektur jaringan satelit Starlink. Key Performance Indicator atau KPI satelit Starlink. Layanan satelit Starlink dapat memberikan kinerja yang sebanding atau lebih baik daripada sistem seluler di wilayah terpencil atau pedesaan. Berikut adalah daftar indikator kinerja utama atau KPI yang membenarkan kinerja tersebut. Yang pertama, throughput unduhan rata-rata 170 Mbps, throughput unduhan maksimum 330 Mbps, throughput unggahan rata-rata 17 Mbps, throughput unggahan maksimum 60 Mbps, latensi 30 milisekund sampai dengan 2 second, persentase latensi waktu di bawah 90 milisekund 98%, persentase latensi waktu di bawah 50% sebanyak 77%, waktu henti 2,4%, konsumsi daya rata-rata 105 Watt, konsumsi daya puncak 190 Watt. Selanjutnya ada kelebihan dari satelit Starlink. Yang pertama, internet berkecepatan tinggi seterpencil apapun, terlibat dalam aktivitas yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dengan internet satelit. Tersedia melalui konstelasi satelit canggih terbesar di dunia yang beroperasi di orbit rendah yang mengelilingi bumi. Yang kedua, dirancang untuk pemasangan mandiri. Yang ketiga, kuota tanpa batas tanpa kontrak. Semua paket langganan Starlink mencakup data berkecepatan tinggi tanpa batas di darat tanpa kontrak atau komitmen jangka panjang. Yang ketiga, tahan cuaca. Starlink dirancang untuk tahan dalam berbagai kondisi. Perangkat ini dapat mencairkan salju dan tahan hujan es, hujan lebat, serta angin kencang yang ekstrim. Selanjutnya ada kekurangan dari satelit Starlink. Yang pertama ada di latensi. Meskipun Starlink berusaha untuk mengurangi latensi dengan menggunakan satelit di orbit bumi rendah, latensi masih bisa menjadi masalah. Ini terutama terasa dalam aplikasi yang membutuhkan respons cepat seperti permainan daring atau panggilan video real time. Yang kedua, gangguan cuaca. Karena satelit Starlink beroperasi di orbit rendah, mereka
lebih rentan terhadap gangguan cuaca seperti badai atau awan tebal. Gangguan semacam itu dapat mengganggu kinerja jaringan dan mengurangi ketersediaan layanan internet. Yang ketiga, ketergantungan pada infrastruktur satelit. Karena layanan satelit sepenuhnya tergantung pada infrastruktur satelit, gangguan pada satelit individual atau keseluruhan konstelasi dapat mempengaruhi ketersediaan layanan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk kerusakan teknis atau tabrakan satelit. Yang selanjutnya ada isu lingkungan. Peluncuran dan operasi konstelasi satelit besar-besaran seperti Starlink juga memunculkan beberapa isu lingkungan. Ini termasuk peningkatan risiko sampah luar angkasa dan potensi gangguan terhadap penelitian astronomi karena peningkatan jumlah objek di orbit bumi rendah. Yang selanjutnya, kebutuhan energi yang besar. Mempertahankan konstelasi besar satelit membutuhkan konsumsi energi yang signifikan, terutama selama fase peluncuran dan manuver orbit. Ini bisa menimbulkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan yang berkelanjutan dari operasi Starlink dalam jangka panjang. Yang selanjutnya ada potensi persaingan dengan penyedia layanan lokal. Layanan internet dari satelit Starlink dapat bersaing dengan penyedia layanan internet lokal di beberapa wilayah, yang dapat menimbulkan isu-isu terkait regulasi dan ekonomi. Di sini terdapat daftar pustaka, dan selesai sudah penjelasan dari saya mengenai satelit Starlink. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.